Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku, Elta Kusuma. Di video kali ini aku ingin membahas tentang sharing keajaiban sholawat. Seperti biasa ya teman-teman, aku selalu menceritakan kisah-kisah keajaiban sholawat di mana yang aku tahu dari narasumber yang aku dapatin. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, karena dengan adanya teman-teman mensubscribe channel YouTube ini, aku jadi semangat lagi untuk bikin videonya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah keajaiban sholawat dari Kak Santo Purwodadi, yaitu kenaikan gaji yang ajaib berkat sholawat. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Dengerin sampai selesai, semoga kisah ini membuat kita semakin termotivasi lagi untuk bersholawat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nama saya Santo, saya dari Purwodadi, Jawa Tengah. Tapi saat ini saya tinggal di Semarang. Wah, Masya Allah, ini daerah rumahku teman-teman, saya juga orang Semarang. Saya bekerja di salah satu provider. Saya bekerja di provider dari tahun 2018. Di awal Januari 2019 yang seharusnya saya menerima kenaikan gaji, tapi saya tidak menerima. Saat itu saya merasa kok ada yang aneh. Kenapa gaji saya tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan? Sedangkan di perusahaan lain untuk kenaikan gaji karyawan sudah diberlakukan di awal Januari. Dari situ saya coba tanyakan ke vendor outsourcing yang merekrut saya. Katanya dari perusahaan di tempat saya bekerja belum ada kenaikan gaji. Jika sudah ada informasi kenaikan gaji akan disampaikan. Saya masih menunggu sampai bulan Maret, tapi belum juga ada kabar dari vendor. Lalu saya coba tanyakan kembali ke pihak vendor, namun belum ada kepastian. Di saat saya sedang menanti-nanti, saya teringat sekilas di beranda YouTube saya ada testimoni keajaiban sholawat. Apakah benar sholawat ini bisa mempermudah segala urusan? Saya coba mencari di Google tentang artikel-artikel sholawat. Dan saya menemukan banyak sekali keutamaan sholawat. Saat itu saya semakin menguatkan hati untuk segera mengamalkan sholawat. Saya sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor Ustadz Muklis untuk menanyakan sholawat apa yang harus saya amalkan agar semua hajat saya bisa terkabul. Ustadz bilang untuk mengamalkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 1000 kali. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Sholawat Jibril sebanyak 1500 kali. Dan saya diharuskan menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Bulan Mei 2019 kebetulan memasuki bulan Ramadan. Saya mulai mengamalkan sholawat. Waktu itu saya sholat malam dan mengamalkan sholawat Jibril. Saya meminta kepada Allah agar ada kebijakan kenaikan gaji dari perusahaan ini. Di bulan Juni saya diinfokan akan ada kenaikan gaji, tapi dimulai pada bulan April. Saya pun menanyakan ke pihak vendor kenapa 3 bulan sebelumnya tidak dibayarkan. Padahal di perusahaan lain kenaikan gaji dilakukan di bulan Januari. Mereka mengatakan bahwa hal itu sudah kebijakan dari perusahaan. Jelas saya kecewa. Kenapa kenaikan gaji tidak dimulai dari bulan Januari? Saat itulah saya semakin bersemangat untuk mengamalkan sholawat supaya salah satu dari hajat saya bisa terkabul. Di awal bulan Juli, supervisor dari pihak provider menanyakan pada saya terkait keluhan-keluhan saya kepada vendor. Dan dia akan membantu untuk menyampaikan keluhan itu kepada pihak vendor. Saya pun menyampaikan ke supervisor bahwa saya menerima kenaikan gaji bukan dimulai dari bulan Januari. Supervisor sempat kaget, karena untuk kenaikan gaji seharusnya dibayarkan pada bulan Februari. Beliau bilang kalau keluhan saya akan disampaikan pada saat meeting dengan vendor. Setelah itu saya terus bersholawat. Bukan karena ingin kenaikan gaji saja, melainkan karena banyaknya permasalahan hidup
Sehari saya berusaha bersolawat minimal 1000 kali. Kadang bisa lebih tapi belum pernah bisa sampai 15.000. Akhir bulan Mei di malam hari saya menanyakan terkait hasil meeting. Supervisor menyampaikan bahwa pihak vendor tidak mau memberikan kenaikan gaji di bulan Januari. Supervisor berikutnya, saya mendapatkan info dari supervisor bahwa pihak vendor mau membayarkan kekurangan gaji atau merapel dari bulan Januari sampai Maret. Saya kaget pada saat membaca info itu. Saya semakin yakin menyadari bahwasannya keajaiban sholawat itu memang benar ada. Saat ini saya tetap bersolawat untuk hajat saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz karena sudah menyarankan untuk bersolawat. Semoga saya bisa selalu istiqomah untuk mengamalkannya agar Allah mempermudah segala hajat saya yang belum terkabul. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan sholawat dan hajatnya belum terkabul, jangan berputus asa. Tetaplah istiqomah bersolawat dan mengamalkan ibadah lainnya. Meskipun tidak pernah sampai belasan ribu, usahakan sehari 1000 kali. Dan juga ditambah dengan sedekah agar Allah melapangkan rezeki kita. Demikian testimoni dari saya, semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman agar bisa istiqomah bersolawat. Nah, itu tadi teman-teman cerita dari Kak Santo, yaitu kenaikan gaji yang ajaib berkat solawat. Nah, sebelumnya itu Kak Santo adalah seorang pegawai yang bekerja di provider di tahun 2018. Biasanya di perusahaan-perusahaan lain, kenaikan gaji itu dilakukan setiap bulan Januari. Tapi ternyata di kantornya Kak Santo belum menerima kenaikan gaji sampai bulan April. Di situ Kak Santo membaca sholawat, istiqomah. Tapi sebelumnya Kak Santo itu mendapatkan kisah-kisah keajaiban sholawat yaitu di channel YouTube. Nah, sebelumnya juga Kak Santo itu kayak konsultasi ya kepada Ustadz Muklis bagaimana sih cara-cara mendalamkan sholawat, berapa kali membaca sholawat, dan dianjurkan membaca sholawat 1000 kali, bahkan kalau bisa lebih. Nah, dari situ Kak Santo membaca sholawat hingga bulan Mei 2019, memasuki bulan Ramadan, beliau meminta kepada Allah agar ada kenaikan gaji di perusahaannya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah Masya Allah, kenaikan gaji itu alhamdulillah naik di bulan Februari. Masya Allah banget ya. Nah, sebenarnya dari perusahaan itu sudah dimulai bulan Januari, tapi pihak vendor tidak memberikannya. Dan alhamdulillah berkat sholawat yang dibaca Kak Santo, akhirnya gajinya itu dirapel. Masya Allah banget. Doa tidak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman. Apalagi diimbangi dengan membaca sholawat. Karena bersolawat itu ya teman-teman, banyak banget pahalanya, banyak banget faidahnya. Banyak banget, terutama untuk hajat-hajat kita. Apalagi kita yang banyak dosa, pasti doa kita akan terhalang oleh dosa kita. Bagaimana dosa doa kita agar tidak terhalang oleh dosa-dosa kita? Yaitu tadi dengan cara bersolawat teman-teman. Dengan cara bersolawat dosa kita terampuni 10 kali. Bagaimana kalau kita bersolawat 1000 kali? 1000 kali solawat dikalikan 10 kali solawat jadi 10.000 kali solawat. Kita 10.000 kali dosa kita terhapus. Kita nggak tahu ya berapa banyak dosa-dosa kita yang gak disengaja maupun disengaja, dosa yang kecil, sekecil apapun teman-teman, itu juga akan menghambat doa-doa kita. Nah, itu tadi cerita singkat dari Kak Santo. Semoga cerita ini membuat teman-teman semangat lagi untuk menggapai hajat, impian, masalah apapun. Dan aku pesan sama teman-teman, ketika kamu berdoa, pasrahin sama Allah, pasrahin sama langit, pasrahin sama dunia. Karena apa teman-teman? Ketika kita berdoa, kamu berprasangka baik sama Allah, insya Allah segera mudah. Teman-teman tahu kan? Kalau kamu berprasangka buruk, gimana Allah akan mengabulkan doa kamu? Gak usah mikir, kok doaku gak dikabulkan? Kapan doaku dikabulkan?
Harus berapa lama aku bersolawat? Gak usah mikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Tetap terus solawat sampai kamu lupa akan doa-doa kamu. Karena apa? Karena kamu sudah percaya dengan doa dan bersolawat, insya Allah akan memberikan kemudahan dalam segala apapun itu. Itu aja teman-teman. Jika mungkin ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.